Namo Buddhaya. Sahabat Sedharma, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa berlimpah berkah, kesehatan, dan kebahagiaan, berlimpah berkah, kesuksesan. Sadhu. Sahabat Sedharma, saya menjumpai Anda kembali pada momen menjelang Waisak yang ke 2568 tahun Buddhis yang nanti jatuh pada tanggal 23 Mei tahun 2024. Sahabat Sedharma, pada kesempatan yang sangat baik ini saya ingin berbagi membahas tentang 3 jenis orang yang sedang berpuasa atau uposatha. Ibu Bapak Saudara, tentu kita bertanya-tanya, apakah memang ada jenis-jenis orang yang berpuasa kah? Apakah memang ada jenis-jenis orang yang sedang melakukan uposatha? Nah, sahabat Sedharma, ternyata menurut Visakuposatha Sutta di dalam Anguttara Nikaya 843 disebutkan bahwa ada 3 jenis orang yang sedang berpuasa atau menjalankan uposatha. Di dalam Visakuposatha Sutta ini, Sang Buddha menjelaskan demikian. Ya, pada suatu ketika, Wisaka ini sedang menemui Sang Bhagawa, Sang Buddha. Lalu Sang Bhagawa bertanya, Wisaka, kenapakah engkau siang-siang datang ke wihara? Lalu Wisaka menyampaikan, Sang Bhagawa, saya sedang melaksanakan uposatha. Nah, sahabat Sedharma, tradisi di dalam Buddhis, sesungguhnya kalau orang sedang puasa, orang sedang melaksanakan uposatha itu datang ke wihara. Nah, ketika Wisaka itu datang ke wihara, Sang Buddha kemudian menyampaikan, Wisaka, ketahuilah bahwa ada 3 jenis orang yang sedang berpuasa. Apakah 3 jenis orang yang sedang berpuasa ini? Yang pertama adalah seorang yang berpuasa atau melaksanakan uposatha dengan model penggembala. Nah, yang pertama, sahabat Sedharma, puasa atau uposatha dengan jenis atau model penggembala. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang melaksanakan puasa atau uposatha dengan model penggembala ini? Sang Buddha menyampaikan, Wisaka, apabila seorang laki-laki atau perempuan dia melaksanakan puasa, dia melaksanakan uposatha, dia seperti seorang penggembala. Seorang penggembala itu begitu dia menggembala, dia akan berpikir, besok saya akan menggembala kambing saya di tempat yang ini. Di sana ada rumput yang bagus-bagus, besok saya akan menggembala di rumput itu. Besoknya akan menggembala di rumput yang itu. Begitu terus. Seorang penggembala akan berpikir bahwa besok akan mencari rumput di sini, besok akan menggembala rumput kambing atau sapinya di tempat itu. Nah, itu sudah dipikirkan oleh seorang penggembala. Sama seperti itu, sahabat Sedharma. Orang yang uposatha, orang yang puasa jenis penggembala ini, dia akan berpikir, saya nanti akan makan ini, nanti saya akan makan itu, besok saya makan ini, besok saya makan itu. Sepanjang hari ketika dia melaksanakan puasa atau uposatha, dia sangat merindukan makanan.
Sehingga selalu berpikir, nanti saya makan ini, nanti saya makan itu. Nah, sahabat sedharma, jenis puasa penggembala ini menurut Buddha ini tidak begitu bermanfaat, tidak cemerlang. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan puasa atau uposatha jenis ini, dia selalu diliputi oleh keinginan, keserakahan, kerinduan terhadap makanan. Sehingga jenis puasa ini tidak begitu bermanfaat, tidak cemerlang, tidak mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, itu yang jenis pertama. Kemudian jenis kedua, sahabat sedharma, adalah seorang yang sedang melaksanakan puasa atau uposatha jenis niganta. Puasa atau uposatha jenis niganta ini lebih baik dibandingkan jenis penggembala. Di dalam jenis niganta ini, orang melaksanakan puasa sudah tidak lagi memikirkan besok makan ini, nanti makan itu, dan sebagainya. Puasa jenis niganta juga sudah menghindari untuk membunuh, sudah menganjurkan untuk hidup penuh dengan belas kasih. Hanya saja sahabat sedharma, puasa atau uposatha jenis niganta ini mereka masih melakukan kekerasan tetapi di tempat yang jauh. Masih tebang pilih. Saya tidak membunuh, tidak melakukan kekerasan di tempat ini, tapi masih bisa melakukan kekerasan di tempat lain. Orang yang puasa atau uposatha jenis niganta ini masih berbohong, meskipun dia sudah berusaha penuh dengan belas kasih, tapi dia masih bisa berbohong. Ini adalah jenis puasa atau uposatha niganta. Itu adalah jenis puasa yang kedua. Lalu sahabat sedharma, jenis puasa yang ketiga adalah puasa atau uposatha para mulia. Sahabat sedharma, pada segmen sebelumnya saya membahas tentang 8 faktor uposatha atau puasa, yakni ketika seseorang sedang puasa, ketika seseorang sedang uposatha, mereka mengingat, meneladani apa yang dilakukan oleh para arahat. Arahat itu orang yang suci, ibu bapak saudara. Orang yang sedang berpuasa, mereka berpikir saya harus meneladani orang-orang arahat, para suci, orang-orang suci. Mereka tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Mereka tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Mereka tidak melakukan aktivitas seksual. Mereka tidak berkata kasar, berbohong, berdusta. Mereka tidak meminum minuman keras yang dapat memabukkan. Mereka juga tidak makan di waktu yang tidak tepat. Mereka hanya makan sekali. Para arahat, mereka tidak bersolek. Mereka tidak memakai wangi-wangian, tidak menonton pertunjukan. Mereka tidak menghias diri. Para arahat, mereka tidur di tempat yang sederhana. 8 faktor kualitas ini adalah jenis puasa atau uposatha para mulia. Jenis puasa ini, sahabat sedharma, dilakukan dengan usaha yang sangat baik, dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Di dalam Wisaku Pusata Sutta ini, Sang Bhagawa Sang Buddha mengibaratkan, ketika seseorang sedang kotor kepalanya atau rambutnya, maka dia berusaha menggunakan pembersih, menggunakan sampo dan sebagainya supaya kepalanya menjadi bersih. Ketika seseorang badannya
kotor. Dia berusaha mencari sabun dan sebagainya untuk membersihkan. Ketika cermin kotor, dengan berbagai usaha dilakukan untuk membersihkan cermin. Seperti itulah usaha yang dilakukan di dalam puasa atau uposatha para mulia. Membersihkan pikirannya, berusaha membersihkan batinnya, perilakunya semua dibersihkan melalui 8 faktor tadi yang saya sebutkan. Lalu pertanyaannya, sahabat sedharma, apa manfaat ketika seseorang melaksanakan uposatha atau puasa para mulia? Sang Buddha menyampaikan seseorang yang melaksanakan puasa jenis para mulia, orang tersebut baik laki-laki maupun perempuan akan cemerlang di kehidupan mendatang. Dia akan terlahir di alam para dewa, terlahir di alam Dewa Catu Maharajika, terlahir di alam Dewa Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, para Nimita Wasarati. Nah, sahabat sedharma, di alam dewa tersebut, sahabat sedharma digambarkan oleh Sang Bhagawa. Kalau seseorang saat ini memiliki kekuasaan itu kan luar biasa ya Ibu Bapak Saudara. Misalnya menjadi kepala kepemerintahan, bupati, gubernur, presiden, itu kan kekuasaan yang luar biasa. Tetapi sahabat sedharma, menurut Sang Bhagawa, orang yang melakukan uposatha atau puasa jenis para mulia ini, kekuasaan itu jenisnya buruk, tidak baik, hanya tidak ada artinya dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh seorang yang menjalankan puasa atau uposatha jenis para mulia ini. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa di alam dewa. Ini yang dinamakan Buddha, seorang yang melaksanakan puasa atau uposatha jenis para mulia ini, dia akan mendapatkan sesuatu yang cemerlang, dalam arti akan terlahir di alam surga, di alam surga, di alam para dewa. Dan sahabat sedharma, ini yang disampaikan oleh Sang Bhagawa yang harus kita lakukan di dalam puasa supaya puasa atau uposatha kita bermanfaat. Lakukan puasa atau uposatha jenis para mulia. Jangan lakukan puasa jenis penggembala yang selalu memikirkan makanan. Jangan lakukan jenis puasa niganta yang masih melakukan pikiran-pikiran yang tidak baik, masih memelihara pikiran-pikiran yang tidak baik. Tapi lakukan puasa jenis uposatha para mulia yang melaksanakan dengan sungguh-sungguh 8 faktor. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak melakukan aktivitas sosial, seksual, tidak berbohong, berdusta, tidak minum minuman keras, tidak makan di waktu yang tidak tepat, tidak bersolek, berhias, tidak mempercantik diri, menonton pertunjukan dan sebagainya, serta tidur di tempat yang sederhana. Semoga Ibu Bapak Saudara menjadi seorang yang puasa jenis puasa para mulia, sehingga kita akan terlahir di alam bahagia, terlahir dengan cemerlang. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Satisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.